Paperless school atau sekolah tanpa kertas sudah tak asing lagi di Indonesia. Namun, benarkah Indonesia akan sepenuhnya menerapkan kebijakan ini? Lantas, efektifkah sistem paperless di Indonesia? Simak liputan berikut ini. Diperkenalkan pertama kali pada abad kedua, kertas memberikan sumbangsi yang sangat besar. Kehadiran kertas pada masa itu menandai awal dari peradaban baru dunia. Namun, semesta tak lagi sama. Sejalan dengan teknologi yang terus berkembang, eksistensi kertas pun mulai tak sebesar dahulu. Aktivitas surat menyurat perlahan tergantikan dengan hadirnya email. Bahkan buku, koran, hingga majalah pun kalah pamor. Tak hanya itu, uang yang menjadi salah satu komponen penting dalam hidup manusia hadir dalam bentuk uang digital atau yang lebih dikenal sebagai e-money. Saya setuju sih pakai sistem paperless karena pertama kita udah ada di zaman yang teknologinya itu maju dan udah banyak orang juga yang mulai mengenal smartphone, komputer, laptop. Jadi akan lebih efektif kalau kita semua bisa pakai sistem paperless. Dan juga kalaupun kita pertahanin sistem pakai kertas terus, kayaknya apa gimana ya? Akan tetap banyak limbah gitu di luar sana daripada berkas-berkas kita akhirnya di tukang gorengan gitu kan. Lebih baik paperless aja. Terdapat harmonisasi antara kertas dengan sekolah. Terlebih, sekolah menjadi institusi yang banyak menggunakan kertas dalam aktivitas mereka. Paperless school atau sekolah tanpa kertas sebenarnya sudah pernah disebut oleh B.J. Habibie ketika pertemuan konvensi pendidikan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu, seberapa efektifkah kebijakan ini di Indonesia? Untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini menurut saya belum efektif dan tidak efektif kalau bisa dibilang Indonesia ini, karena ya kita nggak bisa lihat di Jawa doang kan ya, kita bisa lihat di daerah daerah yang lain, misalnya daerah timur, misalnya kita ambil contoh di sana masih banyak nggak ada listrik, bahkan apalagi handphone, apalagi komputer gitu ya, sangat-sangat kurang memadai banget. Makanya kalau untuk bicara bicara Indonesia, kita bicara digitalisasi itu masih jauh sebenarnya, karena ya tadi gitu, masih banyak akses-akses yang belum terjamah, teknologi-teknologi yang belum sampai ke Indonesia sebenarnya. Jadi kalau tapi untuk di Jawa menurut saya sih udah bisa, tapi masih belum efektif karena sebagai mahasiswa sendiri saya merasa kadang contohnya KTP deh, KTP udah elektronik tapi nyatanya masih harus fotokopi kan ya, dan hal-hal semacam itu yang menurut saya mesti dibenahi lagi untuk evaluasi. Kalau dari aku sih kurang efektif ya, karena kemarin juga habis baca berita, ternyata Bapak Nadiem Makarim aja itu dia baru tahu kalau misalkan listrik aja di daerah Indonesia itu nggak merata. Jadi apalagi kalau kebijakan paperless, apalagi bikin kebijakan paperless itu kalian. Nah, karena di setiap SD, SMP itu aja mungkin dari pemerintah juga tuh kurang banget buat subsidi komputer dan lain sebagainya, itu kan kurang, jadi mungkin kurang efektif kali ya. Kebijakan paperless di Indonesia nampaknya belum benar-benar efektif, melihat masih banyak pelajar yang belum sepenuhnya melek teknologi. Agar tak ketinggalan, Indonesia harus segera berbenah. Pemerataan sarana dan prasarana pun harus turut menjadi fokus perhatian. Maria Amalia, Nabila Kopernada, Tim Liputan Berita Kampus.